Halo ya traders dan salam para donatur broker pada malam ini ya. Gimana ya, bener-bener wah parah banget ini malam ini ya. Selama 2 hari ini bener-bener parah sekali untuk gold ya. SAU USD bener-bener parah. Dan ya MC dan SL itu adalah bagian dari donatur ya. Bagian dari donatur. Nah, bagian dari suatu pembelajaran untuk mencapai profit ya. Oke. Nah, jadi kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA87FX Pro. Dan sekarang sudah masuk ke minggu ke-7 ya, minggu ke-7. Namun, ini baru aja saya cek ternyata ada floating nih. Floatnya lumayan ya, lumayan. Oke, seperti apa lumayannya? Karena benar-benar ini gak ngotak ya. Ini kapan channel SAU suka ngeprank, bener-bener ngeprank. Wah. Oke, lanjut ya. Mari kita cek deh. Oke, floating. Cuman ada 3 posisi. Nah, ini udah 6 ribuan. Ini bisa bertahan gak ya? Atau bakal MC gitu. Padahal cuma 3 posisi loh ini. 3 posisi. Dan kemudian anehnya adalah tumben ini loadnya kok gak averaging ya 0,29. Biasanya kan untuk loadnya sendiri kan harusnya berkurang, karena equity-nya berkurang, otomatis outletnya juga berkurang 0,29, 0,28, 0,27. Harusnya begitu ya. Tapi ini kok bisa sama gitu. Dan cuman sampai 3 posisi ya dari tanggal 5 nih, tanggal 5. Hari ini berarti tanggal 6 belum ada open posisi ya. Untuk posisi keempat belum ada. Dan kejadian ini sama seperti bulan lalu ya. Itu pernah kejadian cuma 3 posisi, kemudian besoknya baru open posisi keempat, besoknya lagi open posisi kelima kayak gitu. Sempat ya bulan lalu, dan memang katanya bukan karena step ya, itu memang murni dari EA-nya sendiri, logiknya. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari step nih, ini aja berapa nih? 11,9 berarti ada 2 ya, 2, kemudian sini 3. Kemudian harusnya kalau misalnya open keempat berarti di 18,3 dong open keempat, tapi benar-benar nggak ada sama sekali. Dan ini masih wah parah banget. Wah, masih terjun men. Wah, parah banget. Parah ini. Wah, parah. Oke. Jadi kita fokus dulu untuk hasil ke minggu ke-7, oke? Hasil minggu ke-7. Berarti dari tanggal berapa? Juni 27 ya. 27 sampai dengan tanggal 1 Juli. Dapat berapa? 627. Oke. Dapat 6% ya. 627 sen. Sip. Nah, di sini kita bisa cek nih. Kita kembali ke harian ya, mungkin ya, ke hariannya aja. Berarti dari tanggal 27. 27. Ini lagi floating. Review pun jadi kacau bener. Bener-bener dah. Ini kalau misalnya lagi floating itu psikologi itu kita ini diuji ya. Psikologi itu benar-benar diuji, ini mau tetap lanjut atau close gitu, close loss. Masalahnya kalau misalnya di close loss nih sekarang ya, close loss, kemudian ternyata trennya sudah selesai terus reversal naik, menyakitkan bener. Tidur pun gak nyenyak gitu. Tapi sama-sama gak nyenyak sih. Kalau misalnya lihat floating juga gak nyenyak gitu. Aduh, kepikiran. Oke deh. Ini nih contohnya nih. Ini ada 4 ya. 4 Martia nih. Maaf. 4 open posisi maksudnya ya, 4 layer ya. Ini 0,28, kemudian 0,27 nih. 0,27 lagi 0,26 tuh. Berarti berkurang gitu kan. Tapi ini malah kok sama dia ngaveraging. Tumben gitu. Kalau misalnya 2 posisi nggak masalah gitu, 3 posisi loh gitu. Oke, kayak ini kan 2 posisi gitu. Saatnya 0,26 gitu kan. Oke, lanjut lagi deh, tanggal 28 ini dapat berapa? 133. Lanjut tanggal 28 ya. 28. Serasa malam ini pasti banyak ya yang almarhum ya, yang MC gitu kan akunnya. Karena memang benar-benar semua analisa ya, teknikal itu pasti buy, cuman ya masih tren kuat gitu.
ya trennya masih kuat, turun gitu. Untuk news sih, untuk news kayaknya masih ke ini ya, ini kok kosong, tanggal 8 kosong, nggak ada trading. News sih nggak ada yang high impact banget gitu. Makanya ada apa dengan gold gitu kan? Mungkin sih masih efek ya, efek dari LDR sih mungkin sih. Trennya masih kuat-kuat gini, wah. Tapi memang bahaya banget untuk saham misalnya sudah trennya sehari itu kuat, besoknya itu masih ya, masih akan menguat. Jadi tunggu dulu sampai dia akan ada reversal ya, baru mulai lagi gitu. Karena biasanya kalau misalnya sudah reversal pasti akan sideways dulu gitu. Biasanya sih gitu. Ini tanggal 29 ya. Oke, lanjut tanggal 29. Ini dapat. Nah, ini dia yang minus ya. Yang minus ini yang saya tanyakan minggu lalu itu ternyata ya morning sleep pack tampaknya ya. Morning sleep pack ya. Pas close all ya, close all. Kemudian karena satu-satu akhirnya ya kena sleep pack ya. Makanya hasilnya malah kena minus. Karena memang untuk apa namanya untuk persentase close all-nya di sini adalah 0,23 ya. 0,23% gitu. Jadi memang agak kecil ya, sehingga kemungkinan karena close-nya persentasenya kecil, kemungkinan akan kena sleep peak itu besar gitu. Sehingga malah hasilnya minus. Kalau misalnya persentasenya lebih gede, ya kemungkinan akan close-nya profit itu, tapi karena 0, sekian ya 0,2 itu akhirnya ya otomatis kena sleep peak-nya bisa jadi minus. Oke ya, lanjut lagi. Kemudian tanggal 30 mana nih? Tanggal 30 sip, dapat nih 276. Oke, ini dari tanggal 29 30 ada. Oke, berarti tadi tanggal yang 280 itu tanggal 29 close ya, close all yang minus itu. Dan tanggal 29 sama tanggal 30 ya, 276. Sip. Mana ya ada Marti? Belum ya? TP-TP semua nih ya. TP semua nih loh, tumben. Saya lihat TP semua tuh nggak ada Martinya. Mantap juga. Oke, lanjut deh. Tanggal 1. Terakhir tanggal 1. Tanggal 1 ini udah mulai nggak ngotak ya untuk channel saham benar, karena dia ada ngeprank naik turun gitu. Sebenarnya ngeprank itu adalah suatu bagian dari akan tren yang kuat gitu, akan ke tren yang kuat. Akhirnya ya turun lagi, kuat langsung trennya. Wih, bahaya. Ini tanggal 1 dapat 260 ya. 0,29 nih, udah mulai 0,29. Ini TP semua nih, TP ya, TP. Nah ini tuh, ini Marti aja 0 dari 0,29, kemudian OP kedua 0,28 gitu kan. Tapi kok bisa di sini malah ketiganya 0,29 gitu. Emang nggak berkurang apa gitu loh, ke sini nggak berkurang equity gitu loh. Perasaan saya sih kenapa tetap 0,29 ya, karena ini ya, karena terlalu dekat ya mungkin ya OP-nya ya. Tapi kalau ini deket juga sih, 1809 sampai dengan 1805 itu jaraknya dekat, cukup dekat, cuman beda 400 pips ya gitu. Tapi langsung 0,28 loh gitu. Ini udah ini kesini aja udah berapa pips ini, dari 11 ke 0,06, ini 500 pips lah gitu. Namun ternyata masih 0,29 gitu, bukan 0,28. Ya kemungkinan mungkin karena ini ya, pas equity-nya itu sampai 1806 itu masih ke berapa puluh ribu gitu, jadi masih kedetek di 0,29 mungkin sih, karena memang deket sih ya, karena deket untuk OP-nya. Kalau misalnya jauh mungkin ke 0,28, karena ini 0,29 ini udah profit ya, profit lagi tuh sampai sini 200-an, akhirnya ya masih tetap 0,29 mungkin sih ya. Oke, lanjut ke berapa berarti ya? Berapa tadi hasilnya ya? Kok ini Juni. Ini baru Juli. Sip. 627.
Oke, lumayan sih. Udah ini udah grow 40% loh, 47% gitu kan. Mau 2 bulan juga ini, bulan depan kan, bulan bulan depan maksud saya minggu depan berarti minggu ke-8 2 bulan gitu kan. Karena per bulan-bulan lalu itu 20-an persen ya, 20-an persen. Jadi kalau misalnya 2 bulan ya 40-an persen lah lebih gitu kan. Ya ternyata masih ini loh. Wah, minus, wah parah. Ini selalu nggak ngotak bener. Ini loh, ini masih bakal turun terus, ini parah. Mari kita cek ya weekly deh, langsung ke weekly. Nah, ini sudah masuk ke MA200 nih, MA200 ya, saya pasang. Udah mulai nyentuh ini kemungkinan bakal turun lagi nih tuh. Ini nggak ngotak ini loh. Ini apa ini? Resistance atau support dari sini ya, sampai sini. Kalau sampai sini mendekati ya, ini aja deh dulu ya. Mana ini? Ini dulu. Kalau misalnya ini bisa, kalau ini nggak apa namanya, nggak lewatin sini ya, otomatis masih bisa bakal naik gitu. Tapi kalau misalnya ini sudah lewatin ini, bakal turun lagi sampai sini tuh. Sampai 16 sampai 16.000 mungkin. Ya. Wah, parah. Bisa aja masih terjun gitu kan. Oke lah, pasrah lah ya. Pokoknya pasrah kan aja nih. Bener-bener dah. Oke. Bakal kemana gitu ya? Atau bakal pulang ya ini, bener-bener. Oke, biarkan aja deh yang bekerja ya, gak usah dipikirkan, supaya bisa tidur nyenyak ya. Oke ya. Oke, sip ya. Mungkin cukup ya untuk review minggu ke-7 untuk 87 FX Pro EA ya. Oke, jadi inilah resiko dari trading ya. Apalagi pakai EA yang tanpa ada rimnya, sama sekali tanpa ada rimnya. Harus berani untuk mau CL ya pilihannya ya, karena ini menguji psikologi, atau biarkan untuk bertahan kayak gitu ya. Karena memang kalau misalnya CL ya terus channelnya naik, kepikiran gitu. Kalau misalnya nggak CL akhirnya MC, kepikiran juga ya. Emang bener-bener dah pilihan mau yang mana gitu. Karena memang kalau misalnya untuk kayak harus siap ya. Yang pertama, kalau misalnya pakai tipe Marti tanpa ada remnya, harus berani untuk MC. Yang kedua, ada SLNTP, harus berani kena SL kayak gitu. Kalau misalnya nggak berani, nggak usah deh trading pakai EA gitu. Manual pun seperti itu ya. Manual butuh psikologi yang bagus gitu. Apalagi pas awal UP gitu masih minus gitu, atau awalnya profit gitu, akhirnya barbar buka lagi, open layer play lagi, kemudian malah merah balik arah gitu kan, kenalah mental. Akhirnya ya otomatis kalau nggak di close, loss MC gitu. Kalau apalagi kalau tadi misalnya contohnya yang pertama open pertama, kemudian loss, masih loss, kemudian buka lagi open kedua, averaging lah lotnya sama gitu, berharap masih sama, masih bisa offbeat gitu, tapi akhirnya masih tren yang kuat, open lagi deh averaging gitu, averaging terus akhirnya sama juga ludes gitu. Atau misalnya averaging 5 kali akhirnya buka martingale lagi, habis itu ya udah sama juga ya. Oke, itulah juga namanya mau manual mau pakai EA sama aja gitu. Tapi ya intinya Thunderbolt pun pasti juga akan mengalami namanya loss ya. Ahmad Daniel apalagi, dia sempat upload saya pernah MC kok gitu kan, apalagi dia full out gitu, full margin ya. Dia pun mengakui gitu, dan pasti mengakui. Intinya adalah berani CL enggak gitu aja, berani CL atau biarkan gitu aja ya. Harus berani sih CL ya, karena ketika Anda CL gitu, jadi pas melihat lagi channelnya masih tren kuat, Anda bisa bersyukur untung saya CL gitu. Itulah ya gunanya, bisa bersyukurnya di sana ya. Oke ya. Maka dari itu saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang untuk uang yang Anda siap untuk kehilangan. Apalagi trading bukan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.